Saya berbicara tentang bahwa kita sudah menjadi satu dengan Bapa di surga. Contoh Spon dan Cili, ya, agar saya sudah bagikan kepada jemaat, dan mari ingatlah setiap hari, sadarlah setiap hari bahwa saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya. Coba katakan, saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya. Nah, pewahyuan ini sulit untuk orang menerima. Itu sebabnya agama-agama mengajarkan bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, memang benar. Dan Dia ada di tempat yang jauh di sana. Kenapa? Karena Dia tidak berkenan hidup di dalam kita karena kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menyenangkan Dia setiap hari. Kita harus berbuat baik supaya Tuhan senang dengan kita. Itulah yang disebut dengan legalisme. Katakan kepada sebelahmu, kita tidak seperti itu. Garis bawahi, saudara, perbuatan baik kita bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan. Karena kita bilang apa? Dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Katakan, ikuti bersama saya. Perbuatan baik saya bukan untuk menyenangkan Bapa di surga. Sekali lagi, perbuatan baik saya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau begitu apa? Nah, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan minggu kemarin, bahwa Tuhan ada di dalam kita, Roh Allah ada di dalam kita, maka kita pasti dapat menjawab. Ternyata perbuatan baik kita adalah ekspresi karena Roh Allah hidup di dalam kita. Saudara tahu ekspresi? Ibarat, saudara, ya, ini ada air, kemudian diisi dan diisi sampai meluap. Ketika meluap, yang keluar adalah air. Itulah ekspresi. Karena setiap hari kita mengalami kepenuhan Kristus, karena setiap hari kesadaran kita adalah kesadaran Kristus, maka roh ini, Roh Allah yang ada di dalam meluap-luap. Itulah yang disebut dengan buah roh. Katakan amin. Jadi ikuti lagi sekali lagi bersama dengan saya. Perbuatan baik saya bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi karena Roh Allah yang hidup di dalam saya, yang sementara berekspresi. Amin. Amin. Orang ketika dia dapat lotre, ketika dia menang undian, ketika dia dapat hadiah, maka ekspresi. Amin, saudara. Dia tidak akan terekspresi seperti ini. Dia tidak akan saudara, menangis karena saudara kayak seperti kesedihan yang kehilangan dan seterusnya. Tidak, tapi ada sukacita. Katakan amin. Coba lihat wajah saudara-saudaramu, lihatlah ada ekspresi Roh Allah di dalam dia. Coba lihat ekspresi Roh Allah di dalam dia. Itu sebabnya kita bilang apa? Dari dalam akan mengalir, akan keluar, mengalir, ya, mengalir itu yang keluar. Aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalammu. Sadarilah itu setiap hari. Amin. Kalau kesadaran saudara seperti itu, saya percaya hidup saudara akan berbeda. Tapi kalau kesadaran kita bukan kesadaran tentang Tuhan, kesadaran kita tentang persoalan, tentang masalah, tentang kejatuhan, tentang dosa, tentang pelanggaran, maka yang terpancar dalam wajah kita adalah persoalan. Apakah ada wajah-wajah persoalan saat ini? Saya rasa tidak. Coba pandang, saudara. Sudah berbeda pasti wajahnya. Coba pandang wajahnya.
Beberapa hari yang lalu saya dengan Pak Denny kami diundang untuk mendoakan ada seorang anak yang sakit. Dia sudah 3 tahun kurang lebih dengan sakit itu. Dan kemudian pada hari-hari terakhir dia sudah muntah darah. Ternyata di diagnosa dia mengidap tumor di tenggorokan dan ada 2 benjolan. Kemudian sesaat dia batuk dan kemudian dia muntah. Bahkan sampai dia muntah itu bukan darah segar, tapi darah yang sudah menggumpal-gumpal kayak seperti jin. Dokter berkata kalau yang seperti ini pasti tinggal beberapa minggu. Kemudian hari apa itu Pak ya? Hari Kamis. Hari Kamis, oh iya, karena hari Jumat kita ada pertemuan. Hari Kamis. Jadi hari Kamis kami menuju ke rumah sakit Permata Bunda yang ada di daerah kecamatan apa itu? Daerah Paldua, kecamatan Tikala ya. Ada di situ kami pergi dan saya lihat si anak ini dia lagi main-main, tapi wajahnya jadi kayak ada satu kesedihan seperti itu. Dan kemudian kami duduk, kami mulai komunikasi. Dia mulai menceritakan ya, di mobil juga tantenya sudah cerita kepada kami tentang sakit daripada penyakit anak itu. Waktu dia cerita, saya tidak, kalau dulu saya langsung berpikir tentang betapa hebat penyakit itu, betapa suka penyakit itu, betapa penyakit itu sudah membuat anak itu menderita. Saya tidak lagi berpikir seperti itu. Tapi waktu dia cerita, yang saya pikirkan adalah ada kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi dia, ada mujizat yang Tuhan yang tersedia bagi dia, ada kesehatan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Itu dalam pikiran saya. Dan kemudian sampai di rumah sakit kita ngobrol-ngobrol, dan saya mulai sampaikan tentang betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Kenapa Tuhan mengasihi dia? Saya mulai jelaskan. Sampai saya berkata, mereka panggil dia dengan Cici. Saya katakan, hei Cici, Yesus sangat mengasihimu. Dan dia kaget. Saya bilang, iya, Yesus sangat sayang sama kamu. Penyakit ini bukan datang dari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya tanya sama orang tuanya, kebetulan namanya ada di situ. Mamanya berkata begini, Pak Pendeta, saya tahu loh, penyakit ini kuat Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami kepada anak saya supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Menurut saudara apakah ini benar atau? Nah, saya bilang begini supaya dia paham. Bu, apa ibu sangat sayang sama Cici? Oh, saya sayang sama Cici. Nah, kemudian saya bertanya lagi, kalau begitu karena ibu sayang, apa ibu rela kasih penyakit sama dia? Apa ibu rela izinkan penyakit sama dia? Kalau ibu rela izinkan penyakit sama dia, kenapa ibu datang di rumah sakit ini untuk kesembuhan? Dan dia kaget. Akhirnya dia berkata, Pak, selama ini banyak yang datang kepada kami, pelayan-pelayan Tuhan, termasuk pendeta-pendeta sudah datang dan menyampaikan hal itu. Hati saya jadi sedih. Kami pulang dari sana, saudara, sampai di rumah kurang lebih hampir setengah 6, saudara, berarti cukup panjang kami berangkat dari jam 11. Sharing di rumah sakit, saudara, cukup panjang. Dan saya ceritakan semua tentang kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa. Saya ambil minyak berapa dan kemudian saya berdoa dan kemudian menuliskan di sini. Dan kami pulang. Itu hari Kamis. Hari Jumat saya coba tanya sama Pak Pendeta, ada berita? Belum ada berita. Memang namanya bilang Pak Pendeta hari Jumat saya akan dokter sudah rekomendasikan untuk periksa Cici di ahli THT. Jadi besok pada hari Jumat. Nah, saudara, tadi malam saya dapat telepon.
Waktu saya ada di Siniman bawa anak-anak karena ya mereka ada belanja, jadi saya di sana. Tiba-tiba ada telepon saya yang berdiri. Dan kemudian ibu ini, saya, wah dia suaranya itu begitu senang, begitu gembira, sampai terbata-bata ya bicaranya. Tapi dia bilang begini, Pak Pendeta, kabar baik, kabar baik. Dia tepuk tangan. Kabar baik. Saya tanya kenapa? Pak Pendeta, wow puji Tuhan. Nah setelah Pak Pendeta pulang, besoknya kami ke dokter. Apa yang terjadi? Waktu dokter periksa, dokter kaget ternyata benjolan itu sudah mengecil. Dan dokter bilang, mau angka apa lagi ini kalau sudah tidak ada? Halo? Dia berkata, ini karena kedatangan Pak Pendeta. Saya bilang, tidak. Bukan karena kedatangan saya, tetapi karena kedatangan Kristus lewat saya kepada. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Kadang-kadang kita berdoa seperti Tuhan, kalau ini adalah kehendak-Mu, sembuhkanlah dia. Saudara, kehendak Tuhan bagi kita adalah kesembuhan. Masalah kita mau tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, mau kasih baik ternyata. Coba lihat, amin. Yesus ketemu dengan orang dusta. Yesus bahkan tanya, dan suka apa kita bikin mana? Baik, oke, baik. Amin. Itulah hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, setiap hari bagaimana kesadaran kita? Halo, apa yang terjadi di sekitar kita ini cuma gejala palsu. Penyakit yang ada sama Cici itu cuma gejala palsu. Tapi kalau dia lihat gejala palsu itu, maka dia dikuasai oleh gejala palsu. Kenapa saya katakan gejala palsu? Karena di surga tidak ada penyakit. Di surga tidak ada air mata lagi. Di surga tidak ada kekurangan lagi. Terus saudara berkata, itu kan Pak di surga, kita kan di bumi. Hei, Yesus berkata, jadilah di bumi